Selamat ulang tahun Bas, aku mungkin akan pulang duluan, putraku sudah ingin pulang, kata Lian sambil menggendong Willy yang nampak mengantuk. Bagaimana kalau malam ini kalian menginap saja? Di sini ada banyak kamar, aku rasa akan cukup untuk kita semua, usul Bastian. Lian terdiam, dia melihat putranya yang sudah sangat mengantuk itu, lalu melirik Bastian. Baiklah, malam ini aku akan menginap di rumahmu, ucap Willy sambil berjalan ke kamar tamu. Dan saat Lian masuk ke kamar tamu, ia langsung merebahkan tubuh putranya di tempat tidur. Tak lupa Lian melepaskan sepatu dan kaos kaki Willy, lalu menyelimuti tubuh sang putra. Tidur yang nyenyak San, Dedi akan segera kembali, ucap Lian sambil mengecup singkat kening Willy, lalu keluar dari kamar tamu yang ditempati putranya. Di ruang tamu Jen nampak kebingungan mencari keberadaan kakaknya. Tidak biasanya kakak menghilang, dan mustahil juga jika kakaknya pulang duluan. Dan wajah cemas Jen bisa dibaca oleh Juan yang sedari tadi memang melihat gerak-gerik Jen. Ada apa Jen? Tanya Juan. Kak Ar, dia menghilang, kata Jen, matanya melihat ke semua sisi. Mungkin dia pulang duluan, sahut Juan. Jen menggelengkan kepalanya. Gak mungkin, Kak Ar kan selalu bilang kalau mau kemana-mana, kata Jen lagi. Juan terdiam sampai akhirnya dia melihat Lian yang berjalan ke arahnya. Lihat kakaknya Jen gak? Tanya Juan dengan santainya bertanya pada Lian. Lian menghentikan langkahnya lalu melirik Jen dan Juan satu persatu. Tidak. Cukup dengan satu kata itu Lian menjawabnya. Dan tanpa berniat melanjutkan obrolannya, Lian pergi begitu saja dengan wajah dinginnya. Juan melirik Jen yang nampak masih resah itu. Kita tanyakan pada yang lainnya, mereka mungkin melihat Kak Ar, kata Juan sambil memegang tangan Jen. Jen melihat tanya Juan yang memegang tangannya. Dia merasa canggung dan takut ada yang melihatnya. Juan jangan seperti ini, kata Jen melepaskan pegangan tangannya. Biarin aja, kita kan emang lagi dekat dan mungkin akan secepatnya garis bawah, ucap Juan terhenti karena Jen memberikan cubitan di pinggangnya. Au, sakit Jen, ringis Juan. Itu hukuman kamu, ayo cari Kak Ar, sahut Jen lalu berjalan begitu saja. Juan mendengar ucapan Jen yang mengajaknya itu tanpa sadar menyunggingkan senyumannya. Perlahan-lahan Jen sudah mulai mau menerima kedatangan Juan di hidupnya. Sedangkan Bastian, Darel dan Gibran yang sedang mengobrol di ruang tengah nampak tersenyum saat melihat kedatangan Lian dengan wajah lelahnya itu. Willy sudah tidur? Tanya Bastian. Lian mendudukkan bokongnya di sofa kosong, lalu menghembuskan nafasnya kasar. Dia sudah terlelap, sahut Lian. Bastian bisa melihat wajah lelah temannya itu, membuat dia tidak bisa diam saja dan membiarkan Lian berlama-lama sendiri. Aku rasa kau harus cari istri Lian, ucap Bastian tiba-tiba. Gibran dan Darel hanya menjadi pendengar, sedangkan Lian yang mendengar ucapan Bastian langsung menggelengkan kepalanya. Aku masih belum memikirkannya, balas Lian menolak secara halus. Bastian menggelengkan kepalanya mendengar jawaban Lian. Dia tahu memang tidak mudah memasukkan seseorang di kehidupan, apalagi setelah merasakan kehilangan. Itu sulit. Aku tahu itu sulit. Tapi pikirkan anakmu Lian, dia pasti membutuhkan sosok ibu. Jangan egois, bagaimanapun kamu pasti akan membutuhkan seorang istri untuk melengkapi hidupmu, lanjut Bastian. Hidup sendiri itu tidak enak, sunyi sepi. Gibran ikut menimpali. Dan juga kedinginan tanpa belayan seorang istri. Darel menjadi pria mesum menggantikan kakak bulenya.
Lian melirik ketiga pria di depannya, lalu menghembuskan nafasnya kasar. Aku akan mencobanya. Ucap Lian akhirnya membenarkan apa yang selalu dikatakan Bastian. Setahun lebih dia sendiri mengurus Willy. Lelahnya menjadi ayah sekaligus ibu untuk putranya selalu Lian rasakan. Siang bekerja dan malamnya dia terkadang begadang di kamar putranya. Calonnya emang ada? Celetuk Valen yang tiba-tiba datang. Semua pria kompak melihat ke sumber suara. Valen mendekati suaminya, lalu menyuruh Bastian untuk sedikit geser. Ada, aku akan memberikan pilihan aku untuk Lian. Ucap Bastian. Siapa? Tanya Darrell kepo. Tiba-tiba datang Jen dan Juan yang ingin pamitan, tapi dengan cepat dibalas dengan gelengan kepala oleh Valen. Nginep, jangan pulang, kata Valen. Tapi nona garis bawah, ucap Jen terhenti. Nggak ada tapi, kakak kamu juga ada di kamar tamu. Katanya dia migrain jadi istirahat duluan. Jelas Valen. Jen yang mendengar itu langsung undur diri dan pergi ke kamar tamu, meninggalkan Juan yang kini malah ikutan duduk dengan para pria berpengalaman. Bagaimana dengan Jen? Celetuk Bastian sambil menaikkan sebelah alisnya ke atas. Mendengar nama Jen yang dibawa-bawa, Juan langsung berdiri dan menatap tajam Bastian. Enak aja, Jen udah ada yang punya, kata Juan sinis. Valen mengacungkan kedua jempolnya pada Juan untuk keberanian Juan menggakui jika Jen adalah calonnya. Tidak adiknya ya kakaknya. Ar cukup matang untuk menjadi ibu. Dia sudah 33 tahun dan aku rasa Ar sudah siap menikah. Ucap Gibran yang sedari tadi terdiam langsung membuka suaranya. Semuanya terdiam sampai akhirnya terdengar suara Taraf dan Hana. Sayang, ngantuk pulang yuk. Ucap Taraf sambil menguap lebar, dan saat akan menguap yang kedua kalinya Hana langsung menutup mulut Taraf dengan tangannya. Kalau nguap itu tutup, nanti lalat masuk, kata Hana sambil menggelengkan kepalanya. Iya kakak, bawel, sahut Taraf kembali menguap lagi, dan tidak ditutup. Darrell dan Gibran kompak berdiri. Keduanya memang memiliki kamar di rumah Valen, hanya saja kamar yang selalu ditempati Taraf kini akan ditempati oleh Jen dan kakaknya, sedangkan kamar untuk Hana akan ditempati Juan. Alex dan yang lainnya udah duluan, yuk pulang, ucap Taraf sambil merentangkan tangannya. Tanpa banyak bicara Darrell langsung berjalan mendekat dan menggendong Taraf. Gibran yang melihat itu tidak mau ketinggalan. Dia juga memangku tubuh sang istri tersayangnya. Melihat Taraf dan yang lainnya sudah pulang, Valen dan Bastian pun melupakan pembicaraannya, lalu bangkit dari tempat duduknya. Kita tidur duluan, kalian para jomblo renungin aja mau sama adiknya atau kakaknya, bye, kata Bastian sambil berjalan mengandeng tangan istrinya. Kini tinggallah Juan seorang pemuda yang masih dikhawatirkan cara makannya oleh maminya, dan Lian seorang duda yang memiliki pengalaman cinta yang selalu gagal di tengah jalan. Jangan dekati Jen, kata Juan sinis. Siapa juga yang menyukai wanita tomboy? Ketus Lian tak kalah sinis. Aku pegang ucapanmu, ucap Juan lagi. Lalu pergi begitu saja meninggalkan Lian. Lian menghembus nafasnya kasar, lalu berjalan ke arah kamar yang ditempati putranya. Lian melihat kamarnya yang gelap mengerutkan keningnya aneh. Tapi meski begitu Lian tetap berjalan mendekati tempat tidur dan langsung merebahkan tubuhnya. Aku harus segera mencari seorang istri, semoga saja ada wanita yang sebaik Rania, gumam Lian, lalu mulai memejamkan matanya. Malam yang larut yang biasanya sepi malah menjadi sangat-sangat ramai.
Bagaimana tidak di rumah Bastian sekarang, tepatnya di dalam kamar mereka melihat sepasang sejoli yang bukan suami istri di dalam satu ruangan. Ar menunduk, merasa malu dengan apa yang terjadi pada malam ini. Bagaimana tidak malu, malam ini dia harus mendapatkan tatapan yang penuh pertanyaan dari setiap wajah yang kini menatap ke arahnya. Jadi apa yang kalian lakukan di dalam kamar? Kenapa aku mendengar suara teriakan dan suara aneh lainnya? Bastian, kepala keluarga sekaligus pemilik rumah, mencoba untuk bertanya dulu. Dia pernah ada di posisi itu, dan hal itu membuat Valen dan Bastian saling menukar pandangan. Dalam pemikiran yang sama, keduanya jelas saling mengiyakan jika apa yang telah terjadi mungkin akan terulang kembali. Salah kamar. Mungkin ceritanya akan kembali terulang meski dengan alur yang berbeda, seorang duda beranak satu dan seorang wanita dewasa yang dipertemukan dalam satu ranjang yang sama. Pertanyaanmu menyudutkan aku, jelas tidak terjadi apapun di antara aku dan wanita ini. Lian jelas menolak asumsi semua mata yang melihat ke arahnya. Karena yang terjadi memang bukanlah seperti yang dilihat Valen dan Bastian. Sedangkan Ar sendiri nampak terdiam di samping Valen yang merangkulnya seperti seorang adik. Lalu bagaimana bisa kamu satu kamar dengan Ar? Lanjut Bastian bertanya lagi. Dia masuk ke dalam kamarku. Ar membuka suaranya. Hei, kau yang masuk ke dalam kamarku. Lian menatap sinis Ar. Aku sudah tidur lebih dulu, jelas kau yang masuk ke kamarku. Tegas Ar tidak mau kalah menatap Lian dengan wajah yang tak kalah sinis. Valen dan Bastian saling melirik, keduanya kompak menggelengkan kepalanya melihat adu tatapan tajam yang diperlihatkan sepasang sejoli itu yang benar-benar mirip dengan Bastian dan Valen di masa lalu. Saling membenci yang berujung menjadi cinta, begitulah cinta hadir ke kehidupannya. Dan keduanya merasa jika Lian dan Ar mungkin memiliki kesamaan yang akan membuatnya terlihat cocok. Kalian pergi ke kamar masing-masing. Ucap Bastian bangkit dari sofa. Kita harus selesaikan masalahnya sekarang, Bas. Kata Lian. Lian, ini sudah malam. Tidurlah dulu, besok pagi kita akan menyelesaikan semuanya. Valen yang sedari tadi diam kini mengeluarkan suaranya. Lian menghembuskan nafasnya, jam memang sudah menunjukkan pukul 2 malam, dan ini memang sudah sangat larut untuk membahas masalahnya. Sekarang lakukan apapun yang kalian mau. Ucap Bastian sambil memegang tangan sang istri untuk berjalan bersama. Setelah kepergian Bastian dan Valen, kini tinggallah Ar dan Lian yang masih duduk dengan wajah yang sama-sama saling tidak menyukai. Lupakan yang tadi, ingat ini hanya salah masuk kamar. Ucap Lian bangkit dari tempat duduknya. Siapa juga yang mengenangnya, kau pikir aku mau? Tidak akan. Jawab Ar ikut berdiri. Ar berjalan melewati Lian begitu saja. Dia kesal dengan pria bermulut pedas itu, apalagi setelah apa yang terjadi di kamar tadi, di mana pria itu memeluknya. Itu benar-benar memalukan untuk wanita dewasa sepertinya. Lian yang melihat Ar masuk ke kamar yang berbeda ikut masuk, dan hal itu membuat Ar langsung menarik tangan Lian untuk keluar. Di kamar itu berisi adikku, jaga kesopananmu pria arogan. Kata Ar menatap tajam Lian. Bukan hanya adikmu, tapi di dalam juga ada putraku. Lian tak kalah memandang Ar dengan pandangan yang sangat tajam. Ar tersenyum kecut mendengar omong kosong yang diucapkan Lian. Bagaimana tidak pria itu mengatakan jika di kamar Jen ada seorang bayi. Sedangkan yang Ar lihat tidak ada siapapun selain Jen yang tertidur dengan posisi yang sangat tidak bisa dikatakan ada cantik-cantiknya. Putramu? Tapi yang aku lihat hanya ada adikku, dan putramu. Dia tidak ada di dalam kamar ini.
kata Ar lagi. Kakinya ingin melangkah ke kamarnya. Tapi Lian menarik tangannya yang membuat Ar jatuh ke pelukan Lian. Untuk beberapa detik keduanya saling melirik, sampai akhirnya. Wow! Kalian ternyata ingin melanjutkan yang sempat tertunda. Celetuk Bastian yang tiba-tiba datang. Mendengar ucapan Bastian, Lian refleks melepaskan Ar, yang membuat Ar terjatuh ke lantai dengan mengenaskan. Sakit. Gumam Ar meringis. Alih-alih ingin membalasnya, Ar memilih bangkit dari lantai lalu berjalan masuk ke kamarnya. Tentunya meninggalkan Lian dan Bastian yang menatap pintu dengan wajah dinginnya. Kau menyukainya? Tanya Bastian. Lian menggelengkan kepalanya. Sama sekali tidak. Sahut Lian. Tapi kalian cocok. Balas Bastian lagi. Tidak, setelah ini aku akan pergi ke Swiss, dan aku harap aku tidak akan kembali bertemu dengan wanita so dingin itu. Ucap Lian lalu berjalan ke arah kamar yang kosong. Tapi baru saja 2 langkah tiba-tiba Lian menghentikan langkahnya, dia menatap ke arah Bastian. Apa kau melihat Willy? Tanya Lian. Bastian mengangguk. Tadi malam Shakira rewel, dan aku berinisiatif untuk membawa Willy tidur dengan putriku, dan ya mereka tidur nyenyak. Aku rasa putriku akan menyukai putramu. Kata Bastian menjelaskan dengan senyuman menyebalkannya. Baiklah, aku akan tidur. Untuk masalah malam ini aku harap kau tidak memiliki niatan untuk menjodohkanku dengan wanita so dingin itu. Aku tidak menyukai wanita yang tidak memiliki kelembutan sedikit pun seperti wanita itu. Lanjut Lian, lalu masuk ke dalam kamar. Bastian berjalan tapi saat melewati kamar yang ditempati Lian, Bastian langsung iseng membuka pintu kamar Lian. Dan di saat itu Bastian melihat Lian yang nampak duduk di tepi ranjang. Woi tidur, sudah malam. Aku yakin kau pasti merasa sebal karena aku dan istriku menggagalkan malam panasmu. Aku tahu menahan ingin masuk ke gua rimbun selama 2 tahun itu sangat menyebalkan, maka dari itu menikahlah dengan, ucap Bastian terhenti karena Lian langsung melemparkan bantal ke arahnya. Brulk. Bastian langsung menutup pintu kamar Lian dengan kasar, lalu berlari ke kamarnya. Ada apa sayang? Tanya Valen melihat Bastian yang datang dengan berlari. Tidak ada, aku akan melihat anak-anak kita dulu. Balas Bastian, lalu berjalan ke kamar anak-anaknya. Mata Bastian menatap sekeliling kamar anak-anaknya, sampai matanya tertarik untuk melihat Shakira dan Willy yang nampak tidur dengan nyenyak. Gadis nakal yang cantik, jangan lakukan ini setelah remaja ya cantik. Jika kau mau menikahi Willy, pipimu yang pengertian ini akan membuat priamu ini menjadi milikmu. Jangan khawatir sayangku. Kata Bastian sambil mengusap penuh sayang rambut putrinya. Lalu matanya melirik Shakila dan Shaka yang juga tidur di satu ranjang yang sama. Tidak mau pilih kasih Bastian juga mengusap rambut kedua putra dan putrinya, lalu tersenyum. Kalian juga kesayangan pipi, kalian akan mendapatkan apapun yang kalian sukai. Lanjut Bastian, lalu meninggalkan kamar anak-anaknya dan ikut berbaring di tempat tidur bersama istri tercinta.